Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam kuliah mekanika tanah dengan subtopik analisis hidrometer. Dalam video sebelumnya kita telah membahas pengujian ukuran butir dan analisis ayakan. Nah, kita akan sekarang akan membahas tentang analisis hidrometer. Sebagai review, analisis hidrometer dilaksanakan setelah penyaringan 2 mm berdasarkan GIS, Japan Industrial Standard. Kita akan membahas pengujian hidrometer. Pengujian ayakan ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Ini ayakan, ini hidrometer atau pengendapan. Nah, analisis pengendapan dilakukan untuk butiran yang kurang dari 2 mm. Caranya gimana untuk memperoleh butiran kurang dari 2 mm? Di video sebelumnya kita sudah membahas dengan menyaring saringan dengan diameter 2 mm. Ini saringannya ini dengan 2 mm. Yang lolos kita uji hidrometer atau pengendapan. Nah, yang lolos ini akan kita uji hidrometer. Caranya pertama kita siapkan hidrometer dan kalibrasi. Bentuk alat hidrometer seperti apa? Ini seperti ini alat hidrometer. Ini gelas ukur hidrometernya ini. Nah, masing-masing hidrometer punya kalibrasi tersendiri-sendiri. Masing-masing hidrometer ini punya kalibrasi sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai nanti nilai kalibrasinya tertukar dengan hidrometer kelompok lain. Kalau misalnya pengujian nanti ada beberapa kelompok, masing-masing hidrometer punya kalibrasi masing-masing. Terus jangan sampai nanti kalibrasinya ini tertukar dengan hidrometer milik kelompok lain. Nah, ini hidrometer jadi harus dijaga. Jangan sampai nilai kalibrasinya tertukar. Kalau nilai kalibrasinya tertukar, nanti hasilnya akan jelek. Ini hidrometer. Tahapan persiapan tadi kita siapkan hidrometer dan kalibrasi. Jangan sampai tertukar. Terus kita ambil sebagian butiran yang lolos saringan 2 mm. Kita ambil sebagian butiran yang lolos 2 mm. Misalnya dalam hasil analisis saringannya ini banyak, ini hasil analisis saringannya ini kita ambil sebagian. Hasil analisis saringannya tadi kita ambil sebagian. Kita ambil hanya 115 gram untuk pasir dan 65 gram untuk lano. Kalau misalnya hasil saringan 2 mm tadi kurang dari ini, kita tambah sampelnya. Kita saring lagi, kita tambah sehingga mencapai sekian. 115 gram untuk pasir dan 65 gram untuk lano atau lempung. Nah, jadi ini minimal sampel yang lolos untuk tahap saringan ini. Jadi harus lebih besar dari 115 gram untuk pasir atau lebih besar dari 65 gram untuk lano atau lempung. Ini sampel minimal agar bisa kita persiapan analisis hidrometer ini. Terus kita ambil seperempatnya, terus kita uji kadar air, sisanya kita timbang. Ini kita jelaskan tahapan yang kemarin. Jadi ini tadi beratnya 115 gram untuk pasir atau 65 gram untuk lempung dan lano. Terus kita ambil seperempatnya untuk kita pengujian kadar air, sisanya kita timbang. Nah, ini tahap persiapannya. Terus kita siap ke pembuatan sampel dispersi atau pembuatan memisahkan butiran-butiran tanah, butiran-butiran halus dengan proses dispersi. Tujuannya proses dispersi itu di video tadi untuk memisahkan butiran-butiran halus. Karena biasanya butiran-butiran halus itu saling melekat, mengumpal, terus kita proses dispersi sehingga dia memisah. Nah, setelah proses dispersi baru kita mulai proses presipitasi. Nah, ini tahapannya ada 2. Ini persiapan 1 dan proses dispersi baru mulai proses presipitasi atau proses pengendapan atau hidrometer. Nah, ini proses tadi tahapan sebelum proses presipitasi kita ambil sampel untuk dilakukan uji dispersi, itulah dilakukan proses dispersi. Tujuannya apa tadi? Untuk memisahkan butiran-butiran. Karena biasanya butiran halus itu menggumpal, ini kita pisahkan dengan proses dispersi. Nah, ada 2 proses. Ada 2 macam. Pertama, sampel dengan indeks plastisitas. IP di sini bukan indeks properties tapi indeks plastisitas atau plasticity index. Kedua, IP lebih besar dari 20. Untuk indeks plastisitas kurang dari 20, pertama caranya sampelnya tadi setelah kita ambil untuk pengujian kadar air, sisanya tadi kita timbang, terus setelah kita timbang kita campur dengan air destilasi. Kita diamkan hingga lebih kurang 15 jam.
kita diamkan. Nah, setelah 15 jam kita tuangkan pada dispersion aparatus. Dispersion aparatus kita alat untuk dispersi ini. Dispersion aparatus kita tuangkan di sini. Ini air destilasi bercampur dengan sampel. Terus kita isi air, kita campur hingga kira-kira 700. Berarti air ini destilasi plus tambahan di dispersion aparatus sama dengan 700 mm. Bukan ditambah 700 mm tapi totalnya hingga 700 mm. Setelah kita tambah air, kita tambah dengan larutan dispersan 10 mm. Kita tambah dengan larutan kimia. Larutan kimianya ini untuk memisahkan butiran-butiran ini. Digunakan untuk memisahkan butiran ini. Terus kita aduk. Biasanya nanti di mixer seperti kayak di blender itu. Nah, kita campur, kita aduk. Nah, ini proses dispersan selesai untuk yang indeks plastisitasnya kurang dari 20. Nah, untuk indeks plastisitas lebih besar dari 20, ini diindikasi ada bahan organik diindikasi. Nah, untuk menghilangkan bahan organik gimana? Sebelum kita masuk tahapan ini harus kita hilangkan bahan organiknya. Kita campur dengan 100 mm hidrogen peroksida 6%. Kita tutup, kita masukkan pada oven 100 jam. Pada oven dengan suhu konstan selama 1 jam, 100 jam. Kita oven selama 1 jam. Nah, saat proses pengovenan, jangan sampai sampelnya nanti meledak. Kalau sampelnya meledak, berarti apa? Ada butiran yang hilang. Itu nggak boleh. Jadi jangan sampai meledak, jangan sampai istilahnya meledak dalam tanda kutip. Kenapa nggak boleh? Nanti apa? Butirannya ada yang keluar. Kalau sampai ada butiran yang keluar, ada yang luber, itu harus diulang lagi di tahap penyaringan 2 mm. Harus kita ulang lagi. Nah, setelah selesai selesai kita oven selama 1 jam, diharapkan bahan organiknya hilang. Nah, tadi selain tidak boleh meledak, tidak boleh juga terbakar di sini. Karena tidak boleh terbakar. Nah, setelah bahan organik hilang, kita lanjutkan dengan proses yang sama. Ditambah 100 ml air destilasi, kita diamkan 15 jam dan seterusnya. Proses selanjutnya ini sama. Kita masuk ke analisis pengendapan. Setelah kita mendispersi sampel, kita memasuki ke analisis pengendapan atau hidrometer. Pertama-tama kita masukkan sampel tadi yang sudah dispersi ke dalam gelas ukur. Ini gelas ukur 1 liter. Kita masukkan dalam gelas ukur. Nah, kita masukkan sampelnya, terus kita tambah air hingga 1 liter. Kata kuncinya hingga. Bukan ditambah air 1 liter, tapi ditambah air hingga 1 liter. Ini misalkan ditambah air hingga 1 liter. Terus kita letakkan pada ember yang berisi air. Ini misalnya ini ember berisi air. Kita letakkan. Tujuannya apa? Ini air. Tujuannya apa? Agar suhu campuran ini konstan sesuai dengan suhu ruangan, sesuai dengan suhu air. Nah, saat kita meletakkan, kita aduk. Setelah suhu konstan, kita beri tutup. Ini kita beri tutup. Terus kita kocok. Cara mengocoknya kita balik-balik ini. Kita balik-balik ini. Ini bawahnya, ini atasnya, ini yang tutupnya. Kita putar gini. Kita putar-putar. Kita putar. Ini yang bawah, yang bagian bawah. Nah, sambil kita pegangi bagian bawah dan atas. Ini bagian atas, kita pegangi pakai tangan. Terus ini yang bagian bawah ini, kita putar-putar, kocok, bolak-balik, bawah ke atas, atas ke bawah. Seperti ini. Ini kita pegang, terus kita atas, bawah. Kita kocok, kita bolak-balik. Atas, bawah. Seperti ini. Ini kita pegang bagian atas dan bagian bawahnya. Terus kita kocok bolak-balik. Selama lebih kurang 1 menit. Dan jangan sampai, ini kan tadi kita tutup ya, ini yang bawah, bawah ini. Kita tutup, jangan sampai ada butiran atau air yang netes keluar, ini jangan sampai. Kalau ada yang netes keluar, kita ulangi lagi. Nah, setelah kita kocok 1 menit, langsung kita letakkan lagi di ember berisi air. Kita letakkan lagi di ember berisi air. Terus kita baca pada waktu 1, 2, 5, 15, terusnya sampai 1440 menit. Yang kita baca apa? Kita baca hidrometernya dan suhu, memakai termometer. Jadi pada waktu-waktu ini, pertama kita masukkan hidrometernya. Ini hidrometernya. Kita masukkan.
Terus kita baca. Terus setelah kita baca hidrometernya, kita masukkan termometer di sini untuk mengukur suhunya, suhu larutan ini. Nah, pada waktu-waktu tertentu misalnya 1, 2, 5 menit ini biasanya hidrometer dibiarkan di sini. Karena ini waktunya sangat mepet kalau untuk harus diambil lagi, sangat mepet. Nah, pada waktu-waktu yang longgar ini hidrometer diambil dan termometer diambil. Jadi tidak dibiarkan di gelas ukurnya, tidak dibiarkan di gelas ukurnya pada waktu-waktu yang ini. Nah, ketika mengambil ini harus hati-hati, jangan sampai ada butiran tanah yang mengendap atau menempel di hidrometernya. Jangan sampai ada yang seperti itu. Dan jangan sampai ada yang menempel di termometer. Jadi harus hati-hati. Nah, alasannya harus diambil kenapa? Karena agar hidrometer dan termometernya tidak mengganggu proses pengendapan dari butiran tanah. Nah, nanti cara membacanya gimana kita bicarakan di slide berikutnya. Nah, setelah pengujian selesai ini, tadi analisis saringan halus antara 2 mm dan 0,05 mm. Ini sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Ini analisis saringan halus. Ini sudah kita jelaskan, jadi kita skip ya. Ini sudah kita jelaskan. Nah, proses hidrometer ini menggunakan prinsip hukum Stokes atau teori Stokes. Nah, sampel akan diendapkan. Kecepatan pengendapannya nanti berbeda-beda. Misalnya ini tadi. Misalnya ini ada tadi setelah kita kocok akan bahasa Jawanya mubal. Setelah kita kocok bahasa Jawanya mubal. Nah, terus tadi kita letakkan dalam ember. Kita letakkan dalam ember berisi air. Tadi tujuannya apa? Agar dia suhunya konstan. Nah, terus seiring dengan waktu butiran ini akan mengendap. Yang lebih cepat mengendap adalah yang ukurannya yang lebih besar, berat jenisnya yang lebih berat, dan viskositasnya yang lebih rendah. Nah, yang butirannya lebih berat, lebih besar, dia akan mengendap lebih dahulu. Ini dianggap bulat. Masa berat jenisnya yang lebih berat akan mengendap dulu. Nah, ini formulanya. Nah, ini jenis hidrometernya. Nah, pembacaannya gimana? Pembacaannya harus lurus, mata harus lurus di sejajar dengan ini, harus sejajar. Nggak boleh ke bawah matanya, ini nggak boleh. Atau nggak boleh lebih atas, ini juga nggak boleh, harus lurus. Tadi pembacaan hidrometer. Ini pengujian hidrometer tadi. Ini hidrometernya. Ini hidrometernya. Terus ini gelas ukurnya. Nah, ini bacaannya ini L. Ini kita dapat dari mana? Ini dari kalibrasi. Kita dapat dari kalibrasi. Nah, ini tadi cara membacanya ini harus tegak lurus gini ya. Harus tegak lurus. Ini matanya. Harus tegak lurus. Nggak boleh dari atas atau nggak boleh dari bawah. Harus tegak lurus sejajar dengan muka air. Harus sejajar dengan muka air. Ini proses menghitung. Ini bisa dibaca sendiri. Tentukan bacaan hidrometer pada waktu-waktu tertentu dan dikoreksi, ada banyak koreksi dan seterusnya. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini koreksi GS terhadap temperatur, koreksi specific gravity terhadap temperatur, terhadap suhu. Nah, ini prosedur perhitungannya. Sekarang kita akan mencoba perhitungan. Ini kita dapat dari kemarin ini. Kita dapat dari video yang lalu. Dari analisis saringan. Terus ini kita dapat dari hidrometer. Ini singkat cerita kita sudah dapat butiran prosentase lebih kecil daripada diameter tertentu. Ini dapatnya dari koreksi-koreksi tadi. Dari perhitungan tadi. Ini singkat ceritanya kita dapat ini. Nah, sekarang kita mau membuat grafiknya. Caranya pertama, ini saya pakai WPS ya. Microsoft Office versi gratis, open source. Nggak tahu open source atau enggak, saya kurang tahu. Yang jelas gratis. Nah, pertama kita buat ini grafik pakai yang ini. Kalau langsung keluar dari ini, kita delete semua grafiknya. Select data, kita delete semua. Terus kita tambahkan data. Ini sumbu X-nya itu diameter. Sumbu X-nya diameter.
plus, karena kita akan menggabungkan dua grafik, kasih plus. Terus sumbu Y-nya persentase lolos, kumulatif lolos, kasih plus. Sudah selesai. Tapi gambarnya masih jelek, kita rubah skala horizontal menjadi skala log. Kita ubah jadi logaritmik. Terus kita klik reverse order nih, kita klik. Nah, seperti ini. Sudah lumayan. Nah, terus sekarang kita mau memindah ini ke sini. Kita cek ini value 10. Terus ini kita klik. Nah, udah lumayan. Kita tambah minor, add minor grid line. Nah, ini kita line-nya kita kasih. Nah, warnanya hitam biar bagus. Terus ini juga kita ganti warna hitam. Ini juga kita ganti warnanya hitam. Nah, bagus. Terus ini kita tambah titelnya. Tambah titelnya di cabut dari itu cabut, kita tambah di ini, kita rubah ini. Satu. Ini cat title, aksis title di, nah terus kita tambah lagi yang ini lolos dalam kurung persen. Nah, terus ini diameter dalam milimeter. Nah, seperti ini. Ini contoh cara membuat grafiknya. Cara membuat grafik distribusi ukuran butir. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini catatan, air yang digunakan adalah air destilasi. Terus tadi agar butir-butir tidak lengket, nih, agar butir-butir tidak lengket diberi lautan dispersan. Ini prosesnya tadi namanya dispersi. Nah, hukum Stokes berlaku untuk bola atau bentuknya bola, tetapi kondisinya tidak bulat sempurna. Butiran tidak bulat sempurna, maka kita pakai D, diameter rata-rata. Nah, dan kita mengabaikan benturan. Ini mengabaikan benturan dan seterusnya. Rho-nya juga rho rata-rata, rho S rata-rata. Terus hukum Stokes tidak berlaku untuk diameter kurang dari 0,002 mm. Nah, prinsip kerja hukum Stokes, butiran yang besar mengendap lebih cepat. Ini dengan asumsi rho-nya sama ya, Nah, karena kalau dengan rho sama, diameter yang lebih besar akan membuat massa lebih besar dan berat lebih besar. Nah, terus yang jika ada bahan organik kita hilangkan dengan hidrogen peroksida. Ini tadi sudah kita bahas untuk IP lebih besar dari 20%. Nah, ini tadi kurva distribusi ukuran partikel. Nah, yang bawah ini kita gambar dengan horizontal ini kita gambar dengan semi logaritma. Terus yang ini dengan biasa. Yang bawah ini logaritma, yang vertikal ini biasa skalanya. Jadi namanya semi logaritma. Semilog. Nah, terus untuk tanah granuler atau tanah butiran kasar ada beberapa properties yang perlu kita perhatikan, D10, D30, D60, CU, CC dan seterusnya. D10 adalah apa?
diameter yang berhubungan dengan 10% lolos. Jadi maksudnya gini, kita cari 10% lolos berapa, kita tarik di sini, mentok di grafiknya ini, terus kita cari sekian. Ini D 10, artinya diameter saat butiran lolos 10%. Yang lebih kecil dari butiran yang lebih kecil dari ini hanya 10%. Dan seterusnya. Berarti D30 juga sama. D30 kita tarik ini. Nah, dan seterusnya. Terus ada CU, ini koefisien keseragaman, CC koefisien of curvature atau koefisien kelengkungan. Ini diperlukan untuk tanah yang berbutir kasar, pasir dan kerikil. Nah, ini kemiringan grafik ini, tadi kan kemiringan grafik ini menunjukkan keseragaman dari butiran yang ada di tanah atau tanah tersebut. Semakin miring berarti tanahnya semakin seragam, semakin landai semakin bagus. Tuh. Ya. Terus well graded itu apa? Biasanya pasir dan kerikilnya kurang dari 5%. Maksudnya well graded untuk tanah pasir atau kerikil, butiran halusnya itu kurang dari 5%. Misal well graded. Jadi well graded untuk pasir dan kerikil, syaratnya butiran halusnya kurang dari 5%. Nah, ditandai dengan grafik yang halus. Tidak ada fraksi yang berlebihan atau kurang dan tidak ada gap. Nah, terus gradasi buruk itu ada 2 macam. Kalau di British Standard dijelaskan ada 2 macam, uniform dan gap graded. Ada 2 macam. Kalau di ASTM ini langsung poor graded. Kalau di uniform nanti ada poor graded yang uniform. Kalau di British Standard ada nanti dibagi 2, uniform sama gap graded atau gradasi gap. Dia seperti tadi dinamakan diameter efektif. Ini sudah kita jelaskan. CU koefisien dari keseragaman, CC koefisien dari kelengkungan. Nah, well graded itu tadi koefisien ini ada yang nulis CC dan CZ sama aja. 1 sampai 3. CU untuk kerikil yang bagus lebih besar dari 4. Kalau untuk pasir CU lebih besar dari 6. Nah, CU lebih besar dari 15 bergradasi sangat baik. Nah, ini nanti kita jelaskan di saat klasifikasi tanah. Ini kita jelaskan saat klasifikasi tanah. Nah, ini salah satu contoh dari hasil analisis ukuran butir. Ini hidrometer dan saringan digabung. Ada A. Ini tanah bergradasi bagus. Nah, ditandai dengan lengkungnya landai. Nah, terus B itu yang merah ini gap. Kenapa? Karena ini hampir horizontal. Tandanya gap itu hampir horizontal. Kebalikannya, seragam itu tandanya ini hampir vertikal. Kemiringannya ini hampir vertikal. Ini berarti apa? Uniform. Ini gap. Kalau gap hampir horizontal, artinya apa? Ada fraksi yang kurang. Berarti fraksi di sini itu hanya kecil, hanya sedikit. Fraksi antara sekian sampai sekian itu hanya diisi oleh sekian persen. Ada gap. Tidak mulus grafiknya. Kalau uniform, ini fraksinya terpusat di antara diameter sekian sampai sekian. Nah, D ini untuk tanah lempung. Ini salah satu contoh. Nah, kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Kita stop di sini dulu, kita lanjutkan dengan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.